Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dengan izin Allah bisa meluangkan waktu untuk belajar membaca kitab Arab. Semoga pada pertemuan kali ini ada manfaatnya dan bisa dipakai untuk memahami agama kita, agama Islam. Dan kami ucapkan kepada yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang melimpah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bacaan daripada kitab Hilyatu Thalibil Ilmi lil Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Perhiasan bagi pencari ilmu. Kita akan baca yang ada di layar. Kita lihat, kita perhatikan. Qala al-mu'allifu qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Qur'anan faraknahu litaqrahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Wa qala ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati fa amamaka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tadlubuhu. Awalan hifdhu muhtasarin fihi. Thaniyan dhabtuhu ala syaikhin mutqimin. Salisan adamul istighali bil mutawwalati wa tafariki al musannafati qabla dhabti wal itqani li aslihi. Itu adalah bacaan yang akan kita coba memahami. Sekarang kita mencoba mengartikan arti perkataan. Ya, lihat ke atas. Berkata mu'allif, berkata penulis daripada kitab Hilyatu Thalibil Ilmi,
terkait dengan kaifiyatut talab wa maratibuhu, terkait dengan tata cara belajar dan tingkatan-tingkatannya. Dalam hal ini menuliskan beberapa ayat sebagai dalil daripada tata cara belajar. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Wa Qur'anan, dan Al-Quran, farakanahu, telah kami turunkan Al-Quran ini secara berangsur. Litaqra'ahu, agar engkau membacakan Quran tersebut ala nasi, atas manusia, ala di atas, muksin perlahan-lahan, wa nazzalnahu, dan telah kami turunkan Al-Quran tanzila, benar-benar menurunkannya, dalam kurung secara berangsur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, dan Allah yang maha tinggi berfirman, wa qala, dan berkatalah, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur, telah mengingkari, laula, kenapa tidak, nuzila, diturunkan, alaihi, atasnya, Al-Quran, Al-Quran, jumlatan wahidatan, sekaligus, jumlatan wahidatan, sekaligus. Kadzalika, begitulah, linusambita, supaya kami meneguhkan, bihi, dengannya, fu'adaka, hatimu, warattalnahu, dan kami membacakan Al-Quran tersebut tartilan, dengan benar-benar bacaan secara tartil. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah yang maha tinggi, alladzina, orang-orang yang atainahum, telah kami datangkan kepada mereka, Alkitab, Alkitab, yatlunahu, yang mereka membacakannya, haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Fa'amma, maka di depanmu, umurun, ada beberapa perkara, la Buddha, harus, min moro'atiha, dari menjaganya, fi, di dalam, kulli, setiap, fanin, disiplin ilmu, tadlubuhu, yang kau mencarinya.
Awalan yang pertama, hifdzu menghafalkan, mukhtasarin ringkasan, fihi dalam cabang ilmu tersebut. Sanian kedua, dhabtuhu meyakinkannya ala syekhin di hadapan atau atas syekh orang guru mutqinin yang ahli. Salisan yang ketiga, ada mulistighali tidak sibuk, bil mutawwalati dengan kitab-kitab yang tebal, yang panjang. Wa tafariki al-musannafati dan perbedaan-perbedaan karangan-karangan atau kitab-kitab cabang. Qabla dhabti sebelum yakin, wal itqani dan ahli, li aslihi untuk dasarnya, untuk usulnya. Yaitu adalah arti perkataan daripada apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Sekarang kita mencoba menerjemahkan dengan terjemah tafsir ya. Terjemah bebas sekaligus kita ambil faedah ya. Dan lihat ke atas lagi. Yang pertama, ayat yang pertama dijadikan dalil oleh penulis buku ini, Syekh Abu Zaid ya, terkait dengan tata cara belajar. Jadi ayat ini yang artinya secara bebas, dan Al-Quran yang telah Allah turunkan secara berangsur supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW bisa membacakannya di hadapan orang-orang ala muksin secara pelan-pelan. Dan Allah Azza wa Jalla benar-benar telah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Jadi yang pertama ini menunjukkan bahwasannya turunnya Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur, tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Turunnya secara berangsur-angsur. Beberapa ayat ya. Disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tidak sekaligus. Apa alasannya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar ketika penerimaan Al-Quran secara perlahan-lahan ini, secara bertahap ini, Nabi SAW bisa membacakan pada orang-orang secara perlahan. Ya, secara perlahan. Coba bisa dibayangkan kalau seandainya Al-Quran diturunkan secara sekaligus, niscaya yang Al-Quran ini isinya adalah diantaranya perintah dan larangan, maka orang akan lari. Sangat banyak larangan dan perintah. Tentu orang-orang akan berat menerimanya. Sehingga
Nabi Muhammad ketika membacakan, ya, menyampaikan wahyu Allah kepada orang-orang secara pelan-pelan, secara bertahap, maka orang-orang pun akan ringan menerimanya. Beda halnya kalau seandainya sekaligus. Sama halnya dengan ketika seseorang menerima perintah daripada atasannya, daripada orang tuanya, dari siapa saja, kalau perintahnya sedikit, pelan-pelan, bertahap, ya, maka akan mudah. Atau mungkin contoh yang sederhana ketika orang yang belajar, ya, baru belajar, umpamanya kita belajar baca kitab, tidak langsung sekaligus membaca berpuluh-puluh kitab tebal-tebal, perbedaan pendapat dan seterusnya, tentu kita akan berat untuk menerimanya. Jadi di antara dalil yang dipakai ini untuk para pelajar apa? Hendaknya ketika kita mempelajari secara bertahap, pelan-pelan. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa ratalnahu tartila. Dan berkatalah orang-orang yang kafir. Berkatalah orang-orang yang kafir. Apa berkata mereka? Laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa? Kenapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sekaligus? Pertanyaannya ini muncul karena orang kafir ini paham bahwasannya kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Ya, kitab-kitab ya sebelumnya diturunkan secara sekaligus, sekali, tidak berangsur. Kitab Taurat diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa alaihissalam sekaligus. Kitab Injil diturunkan sekaligus kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur juga sama, diturunkan sekaligus kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau memang Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla, tentunya sama dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, ya, para rasul sebelumnya. Kenapa Al-Quran dibedakan? Ini pernyataan orang kafir. Kemudian apa? Penjelasan Allah Azza wa Jalla kepada pernyataan ini, kadzalika, yang demikian ini, yang demikian itu, turunnya Al-Quran secara bertahap. Untuk apa? Apa faedahnya? Linusabita, agar kami teguhkan, kuatkan, mantapkan dengan Al-Quran yang terus secara berangsur, fu'ada, ke hatimu. Jadi ketika hati seseorang diberikan aturan secara bertahap, maka dia akan mantap, akan kuat. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam dihadapkan masalah, maka turun ayat berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga antara ayat yang turun dengan kondisi Nabi Muhammad sinkron dengan kesesuaian seperti ini, maka hati Nabi Muhammad semakin mantap. Sehingga Al-Quran ini memang pas. Karena Al-Quran ini adalah bukan hanya sekedar kumpulan teori saja. Tapi Al-Quran diturunkan untuk praktek. Al-Quran diturunkan untuk praktek biar orang-orang bahagia. Di dalam surat Thaha ada di sana Allah menyatakan,
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an agar kamu sengsara, tidak. Jadi Al-Qur'an turun agar Nabi Muhammad bahagia, tentram. Kemudian apa? Waratalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an secara tartil, secara pelan-pelan, secara tartil, menjaga makhraj-makhrajnya. Jadi untuk di ayat kedua ini menunjukkan bahwasannya segalanya ya, kalau dilalui dengan cara bertahap, maka akan menjadikan hati seseorang mantap. Ya. Contoh yang sederhana saja. Kalaulah seandainya seorang murid ketika menghadapi ujian, si murid ini dia tidak mempelajari pelajaran secara bertahap. Umpamanya setiap pelajaran di kelas bolos, setiap tugas nggak dikerjakan. Ketika ujian malamnya kejar semalam, ya beberapa kitab langsung dibaca, dihafalkan, ya. Maka apa yang terjadi ini berat. Seakan-akan ilmu ini hanya jadi beban saja. Tapi kalau seandainya ilmu ini diambil secara bertahap, maka apa yang terjadi? Hati akan menerima dengan lapang dan akan menyimpannya dengan baik. Kemudian yang ayat yang ketiga, alladzina atainahumul kitaba wa yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka adalah membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Di sini kalau kita lihat tafsir daripada ayat ini, ada kita dapati kata yatluna, membaca. Membaca di sini yatluna haqqa tilawati, apa tafsirannya? Adalah membaca dengan benar dan mengamalkannya. Jadi orang-orang yang dikatakan beriman, ya, dikatakan beriman adalah apa? Yang dia memiliki dua syarat. Yang pertama, membacakan Alkitab, membacakan kitab sucinya. Yang kedua, mengamalkannya. Sungguh disayangkan banyak orang yang membaca Al-Quran ya, dengan bagus, suara yang bagus, ya, dengan lagu-lagu yang bermacam-macam, tapi kosong daripada prakteknya. Ini sungguh disayangkan. Padahal Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar dibaca atau dihafalkan, tapi jauh daripada itu Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi ayatnya, dipraktekkan dalam kehidupannya. Nah, agar Al-Quran ini dipraktikkan dalam keseharian tentunya secara bertahap. Sehingga kita ambil faedah sedikit, ya. Ketika seseorang punya anak perempuan, kalau ingin anak perempuan yang pakai jilbab, maka dilatih dari kecil. Dari latihan pakai kerudung, ya. Dari latihan pakai kaos kaki, dari kecil. Sehingga nanti ketika besar akan ringan. Kalau seandainya sudah besar, sudah terbiasa dengan pakaian yang tidak menutup aurat, maka berat bagi dia. Tentunya rumahnya juga harus dihidupkan suasana Islami. Ibunya pakai jilbab, kakak perempuannya pakai jilbab, dan seterusnya. Sehingga akan mudah diterapkan pada anak yang perempuan yang masih kecil. Kita teruskan.
Fama maka umur la budda min mura'atiha fi kulli fannin tadlubuhu. Maka di hadapan engkau, wahai pencari ilmu, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dalam setiap cabang ilmu yang akan engkau cari. Jadi berdasarkan beberapa yang di atas ini, maka apa yang perlu dicatat dengan benar oleh pencari ilmu adalah yang pertama, hifdzu muhtasarin fi, adalah menghafalkan ringkasan pada cabang ilmu yang kita pelajari. Jadi ketika seseorang ingin mempelajari ilmu, ya, maka hendaknya mencari kitab yang ringkas terdahulu. Jangan yang tebal-tebal, yang panjang-panjang, yang ringkas. Umumnya ketika seorang pelajari kitab, pelajari ilmu nahwu, maka cari buku yang ringkas, bahasannya mudah dipahami, ya, kaidahnya ringan, ya. Meskipun ya disesuaikan dengan siapa guru yang mengajar. Ada guru yang menyodorkan yang ringkas adalah Ajurumiyah, baru matan Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Ada guru yang lain yang menyarankan pakai An-Nahwu Al-Wadhi. Ada yang menyarankan pakai Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi dan terusnya. Tergantung daripada guru yang akan mengajarinya. Orang yang belajar sorof jangan menggunakan kitab sorof yang tebal-tebal. Cari yang ringan-ringan, umpamanya Alam Sila atas Rifia, atau yang menyarankan juga dengan kitab tasrif punya Hasan, ya. Ringkas. Ketika orang belajar ilmu fikih, maka jangan menggunakan kitab yang tebal, kitab Mughni, ya, atau yang tebal-tebal, ya. Tapi cari yang ringan. Umpamanya kita Zad Al-Mustaqni, ya, atau Al-Fiqh Al-Muyassar, atau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, atau yang ringan-ringan. Ketika seorang ingin pelajari hadis, maka ambil yang ringan. Contohnya matan Umdatul Ahkam, lalu Bulughul Maram, ya. Ketika seorang pelajari terkait dengan tauhid, maka bisa dengan ringan, yaitu dengan kitab tauhid punya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan seterusnya. Sudah menghafal yang ringkas-ringkas, kenapa lagi yang kedua, dhabtuhu ala syai'in mungkin, adalah menguatkannya, meyakininya di hadapan guru yang ahli, yang mumpuni, yang benar-benar hafal. Jadi kalau seseorang sudah hafal ringkasannya, maka ringkasan ini apa? Dites, ya, dibacakan di depan seorang syekh yang ahli. Mungkin ada enggak kekeliruan, kekurangan, sehingga syekh yang mungkin guru yang ahli ini bisa memberikan masukan. Oh ini salah, ini yang benar, ya. Karena apa? Ketika seorang hanya bergurukan dengan buku, ya, meskipun dia ringkas, dia ringkasan, buku ini bisa terjadi ada kesalahan. Kalau memang ada kesalahan, kemudian dihafal apa adanya, maka bisa salah paham nanti. Sehingga belajar diperlukan adanya guru yang ahli di bidangnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada mulistighol bil mutawwalat. Tidak sibuk, tidak tersibukkan dengan al-mutawwalat, kitab-kitab yang dipanjangkan, yang diperluas, atau kitab-kitab tebal. Ya, ini lawan daripada mukhtasar. Gunakan kitab yang mukhtasar, ringkas-ringkas, jangan pakai mutawwal, kitab yang tebal, yang panjang, ya. Apalagi yang panjang berbeda pendapat, ya. Ringkas. Dan tidak disebutkan dengan watafari kilmuhsanafat, dan tidak disebutkan dengan karang-karangan yang bercabang-cabang. Dengan karang-karangan yang bercabang-cabang. Dengan perbedaan-perbedaan, ya, pandangan.
Qabla dhabti wal itqan, sebelum menguasai, meyakini, wal itqan dan ahli, li aslihi untuk dasarnya. Yang tiga ini hendaknya difokuskan kepada kitab yang mukhtasar, ya. Tidak usah kitab yang tebal dulu, sampai benar-benar hafal dan paham yang mukhtasar. Sudah hafal dan paham yang mukhtasar, baru meningkat ke jenjang berikutnya. Itu adalah terkait dengan terjemah tafsiriyah apa yang kita baca ini. Adapun faedah yang bisa kita ambil secara lughawiyah atau yang kita angkat pada kesempatan kali ini terkait dengan bahasa, kita lihat di sini ada kata wa nazzalnahu tanzila. Kemudian di sini ada waratalnahu tartila, ya. Kemudian di sini ada haqqa tilawati. Ada tiga macam. Nah, ini semuanya namanya maf'ul mutlak. Ya, ini namanya maf'ul mutlakun. Apa maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah isim yang mansub yang menerangkan untuk satu daripada tiga hal. Yang pertama, menguatkan atau menerangkan macam daripada pekerjaan, atau yang ketiga, menunjukkan keterangan berapa kali dilaksanakan, berapa kali terjadinya perbuatan. Ayat yang pertama wa nazzalnahu tanzila ini adalah untuk menerangkan taukid, penguat. Maka di sini kita artikan, dan benar-benar kami telah turunkan Al-Quran secara berangsur. Dari mana arti benar-benar? Dari tanzila. Contoh yang lainnya umpamanya kita mengatakan Zahabatu ilal masjidi zahaban. Saya telah pergi ke masjid zahaban. Ini maf'ul mutlak. Maka kita mengartikan sungguh saya telah pergi ke masjid. Dan lagi umpamanya akal tulahman aklan. Artinya saya telah makan daging. Adalah aklan. Maka ditambah artinya dengan benar atau sungguh saya telah makan daging. Ini menerangkan penguat. Sama halnya yang ayat yang kedua, rotallahu tartila, juga menerangkan taukid. Maka di sini kita artikan, dan sungguh kami telah tartilkan Al-Quran. Adapun di ayat ketiga, haqqa tilawati maf'ul mutlaq, menerangkan akan jenis pekerjaan. Di sini mereka membacakannya. Bagaimana baca mereka? Haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan. Contoh yang lainnya umpamanya contoh yang lain beda dikit daripada ini, kita bikin koma atalibu qiyamal jundi. Koma atalibu qiyamal jundi. Murid itu telah berdiri, ya, dengan cara berdirinya tentara. Dengan cara berdirinya tentara. Itu adalah terkait dengan maf'ul mutlak. Nah, setelahnya silakan yang ada pertanyaan terkait dengan bacaan, kami buka forum tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Surah dan ayat berapa Ustaz? Yang tiga-tiga ini? Yang pertama ini Al-Isra ya 106 ya. Ini Al-Isra ya 106. Yang kedua ini Al-Furqan ayat 32. Yang terakhir Al-Baqarah ayat 121. Jelas kira-kira ya?
Ada yang lain silakan. Ustadz, kadzalika itu dari kak dan zalika ya Ustadz, bukan? Ya, benar. Kadzalika dua kata. Kaf huruf jar, dzalika isim al-isyarah. Dua kata. Tapi artinya bukan seperti itulah, bukan itu ya? Boleh kita artikan seperti itulah. Oh Begitulah. boleh. Demikianlah. Jadi kalau kita arti secara letter like, seperti itulah. Letter like. Kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang bebas, boleh kita katakan demikianlah. Begitulah. Ada lagi silakan. Ke bawah deh Ustadz. Ke bawah. Tadi Kenapa? ada kata-kata li, depannya li Ustadz. Iya, mana? Mungkin yang ketiga kali ya. Yang syarat ketiga ya. Yang ini bukan. Oh ya mungkin itu ya. Itu fiil mudore untuk yang mansub ya Ustadz li-nya ya. Iya, benar. Jadi ini namanya lam ta'lil. Lam ta'lil termasuk huruf nasab. Lam ta'lil artinya lam untuk menunjukkan alasan. Menunjukkan alasan. Apa alasan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran secara berangsur? Alasannya li agar supaya ya. Jelas kira-kira? Yes. Ada lagi yang lain? Saudara Ari ada, saudari Davina. Ya ada Ustaz. Cukup Ustadz. Saudari Safa cukup? Cukup Ustadz. Ya baik, kalau ada masalah demikian. Saya ada Ustadz. Ya. Hifzu muhtasir apa muhtasor? Muhtasar. Itu hifzunya itu isim atau itu Ustaz, fiil? Isim kan harusnya? Isim, ini adalah isim masdar dari hafidha yahfadhu hifdzan. Tapi diartikan menghafal ringkasan Ustaz tadi. Iya, hifdzu artinya hafidha yahfadhu hifdzan artinya menghafal, ya. Menghafal. Jadi kadang orang bingung cara mengartikan isim masdar, ya. Jadi Iya kadang betul. sebagian orang mengartikan isim masdar harus artinya berubah, diawali dengan ke dan akhiri an. Pergi, kepergian. Senang, kesenangan. Padahal tidak harus seperti itu. Nanti kalau seandainya umpama ada fiil, ya, ada fiil nama, nama tidur, masdarnya naumun. Nanti naumun diartikan ketiduran. Ini salah. Nanti ada arti berhenti, wakufa berhenti. Wukufan diartikan keberhentian, enggak harus. Mudhof Jadi, ilahi kan Ustaz? Mudhof ilahi kan Ustaz? iya. Jadi untuk yang masdar intinya adalah cara mengartikannya dia sama persis dengan arti fiil. Sama persis, hanya bedanya kalau fiil dia harus pakai ada keterangan waktu, telah, sedang, atau akan. Kalau masdar enggak ada. Kalau umpamanya fiil zahaba artinya telah pergi. Ya zahabu akan pergi atau sedang pergi. Tapi kalau zahaban artinya pergi saja. Tidak ada telah, tidak ada akan. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, kalau fiil harus ada fa'ilnya, pelakunya. Dia, saya, kamu, atau yang lainnya. Kalau masdar nggak ada, kosong dia. Zahaban pergi saja. Tapi kalau zahaba artikan dia satu laki-laki telah pergi. Zahabatu saya telah pergi dan seterusnya. Jelas kira-kira cara mengartikan masdar dengan fiil?
Jelas Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi tadi? Adam bukan manusia Ustaz. Yang ketiga. Ya, sebelumnya yang satu ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Tadi ada yang nyinggung mudhaf mudhaf ilaih, benar ya. Hifdzu mudhaf, mukhtasarin mudhaf ilaih. Yang tiga Adamu ini bukan nama bapak kita, Adam. Adam ini pakai hamzah panjang, Adam. Ini pakai ain. Kalau ain artinya tidak ya. Dari kata adimaya Adamu, Adaman. Adimaya Adamu, Adaman. Lawan daripada wujud. Daripada wujudun ada. Adamu tidak ada. Jadi Adamul istighol, tidak ada kesibukan. Tidak ada tersibukan dengan ini. Jelas kira-kira? Jelas saudari Popi? Ya Ustaz, tapi jangan cepat-cepat Ustaz. Yang mana tadi? Sebentar dulu Ustaz. Jadi kalau Adam pakai hamzah, Adam. Adam, ya betul. Kalau Adam pakai ain, tidak ada. Contoh penggunaan Adam adalah istilah bahwanya al-jahlu. Al-jahlu, apa al-jahlu adalah adamul ilmi. Pengertian Oh boleh ya namam. adamul ilmi, tidak ada ilmu. Masya Allah. Ada yang lain silakan sebelum kita akhiri. Saudara Farhan mungkin ada masalah? Nggak ada Ustaz. Baik, saudari Popi sudah cukup? Yang di belakang maf'ul bih itu huruf kerja ya? Fi'il ya Ustaz ya? Tartilan itu sebelumnya warotalna itu fi'il ya Ustaz ya? Ya, waratalnahu ini dari wawnya huruf athof ya. Ratala ini fi'il. Ratalna fi'il madhi, fa'ilnya kami, hu-nya dhamir, maf'ulun bih. Tartilan ini adalah masdar untuk menguatkan. Maf'ul mutlak ya? Maf'ul mutlak. Jadi di sebelum maf'ul mutlak itu selalu fi'il ya Ustaz? Ya, maf'ul mutlak ini dia antara fi'il dengan maf'ul mutlak tidak ada keharusan langsung bertemu, tidak. Bisa disekat dengan kata lain. Pamannya kalau yang langsung waratalnahu tartila langsung. Ya. Yang disekat pamannya akal tuh saya makan lahman daging, wa baydotan telur, wa panjang, baru kita bikin aklan akhirnya. Ini sudah bagus. Saya telah makan ini aklan. Diartikan sungguh saya telah makan A, B, C dan yang lain. Jelas dari Kopi? Yes.